Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun harus via online ya karena Bapak dosen kita ada halangan, beliau masih di Surabaya, tidak bisa masuk kelas. Siang hari ini kita akan presentasi dua kelompok. Yang pertama kelompok tiga yang akan membahas tentang Lembaga Fatwa Nahdlatul Ulama, dan yang kedua kelompok empat yang akan membahas tentang Lembaga Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya cepat selesai juga, kepada presentator pertama, silakan dimulai. Monggo. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan tentang biografi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang disingkat sebagai NU merupakan artinya itu kebangkitan ulama yang merupakan sebuah organisasi didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 44 Hijriah di kampung Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Jauh sebelum NU lahir, dalam bentuk jamiah, ia terlebih dahulu ada dan berwujud jamaah yang terikat kuat oleh aktivitas sosial, keagamaan, dan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan oleh oleh Syarif Hussein Raja Hijaz Makkah yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga di Indonesia, Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai memberikan gagasan pada Kiai Haji Hasim Asy'ari untuk perlunya didirikan NU. Sampai 2 tahun kemudian pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU. Terus berdirinya Nahdlatul Ulama ini tidak bisa dilepaskan dengan mempertahankan nama jamaah atau aswad. Ajaran sunnah dan kias. Keberadaan pendidikan di wilayah NU ini berawal dari keberadaan pesantren. Para kiai pesantren dahulu kala ketika pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, sebagian besar mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan. Oleh karena pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan, khususnya fikih, hukum, jurisprudensi, dan karena akan berbahasa memahaminya diperlukan ilmu alat berupa nahwu sorof. Jadi pesantren mesti memiliki perangkat keilmuan nahwu dan sorof. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Hanifah yang sudah menjelaskan tentang latar belakangnya berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, materi selanjutnya disampaikan kepada pemateri kedua. Monggo, pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bahsul Masail. Secara literal, Bahsul Masail berarti membahas masalah-masalah. Bahsul Masail merupakan lembaga pengkajian masalah agama yang dibentuk oleh NU. Lembaga ini mengambil keputusan dalam pengkajian hukum Islam, mencakup persoalan fikih, tauhid, dan tasawuf. BM dalam NU merupakan forum kajian terhadap persoalan kehidupan masyarakat melalui jawaban agama menurut perspektif NU. Masalah-masalah tersebut meliputi bidang-bidang ibadah, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, bahkan olahraga. Kemudian tujuan dari Bahsul Masail ini yaitu untuk memecahkan sebuah masalah, baik yang sudah terungkap dalam kitab salaf maupun yang belum ditetapkan hukumnya. Kemudian mengenai penyelenggaraan Bahsul Masail, pembentukan Bahsul Masail itu sudah direkomendasikan sejak tahun 1989 melalui Muktamar ke-18. Dalam ADART NU disebutkan bahwa tugas dari Bahsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum. Kemudian dalam Jam'iyah NU, Forum Bahsul Masail dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, mulai dari tingkat nasional seperti Muktamar, konferensi besar, musyawarah nasional. Kemudian di tingkat provinsi ada konferensi wilayah, di tingkat kabupaten ada konferensi cabang,
Di tingkat kecamatan ada konferensi majelis wakil cabang, dan di tingkat desa ada konferensi ranting. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Mutiara Aisyah atas penyampaiannya tentang Batsul Masail. Selanjutnya, pemateri ketiga akan menjelaskan tentang metode istinbat yang digunakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode istinbat hukum Basul Masail beserta kerangka metodologinya. Nah, untuk Basul Masail ini metode istinbat yang digunakan itu ada 3 macam dan itu digunakan secara berjenjang. Jadi yang pertama itu didahulukan adalah metode kauli. Nah, metode kauli ini adalah yaitu mempelajari masalah yang dihadapi kemudian dicari jawabannya itu di dalam kitab-kitab fikih dengan mengacu kepada kitab-kitab fikih itu atau bahkan terkadang mengutip langsung teks yang ada dalam kitab fikih itu. Nah, jika metode kauli ini tidak berhasil untuk tidak mendapatkan jawabannya, maka bisa dilanjutkan dengan metode ilhaki. Jadi metode ilhaki ini adalah menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada di dalam suatu kitab rujukan. Simpelnya metode ilhaki ini mirip dengan metode kias. Bedanya kalau kias itu adalah langsung kayak ayat Al-Qur'annya, kalau ilhaki ini kias analogikannya itu antar kitab-kitab fikihnya. Terus jika metode ilhaki ini juga tidak berhasil, bisa dilanjutkan dengan metode manhaji, yakni menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum mazhab yang 4 terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode kauli dan ilhaki. Jadi kan imam mazhab itu tentu memiliki kerangka kaidah-kaidah istinbat hukumnya tersendiri. Nah, jadi dalam metode manhaji ini dia memakai atau menggunakan kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para imam mazhab ataupun tokoh-tokoh fikih tersebut. Selanjutnya adalah kerangka metodologi lembaga Basul Masail. Di sini yang pertama adalah dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab hanya satu kaul pendapat, maka kaul itu yang diambil. Nah, kalau ada suatu persoalan kemudian dicari jawabannya dalam kitab fikih dan jawabannya cuma satu, ya sudah pasti itu jawabannya yang diambil. Nah, jika ternyata penjelasan atau pendapatnya itu ada 2 atau lebih, nah yang mungkin berbeda, maka di sini dilakukan yang namanya takrir jama'i, yakni memilih salah satunya. Pertimbangannya adalah dipilih mana yang lebih ringan mudaratnya dan lebih banyak maslahatnya. Kemudian berdasarkan Muktamar NU yang ke-1 juga disampaikan bahwa yang diutamakan itu pertama adalah pendapat yang disepakati oleh Asy-Syekhoni, yakni An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Yang kedua itu adalah pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja. Yang ketiga pendapat yang dipegangi oleh Rafi'i saja. Yang keempat pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Yang kelima pendapat ulama yang terpandai. Dan yang keenam pendapat ulama yang paling wara'. Nah, yang ketiga adalah bila jawaban itu tidak ditemukan dalam kitab fikih sama sekali, maka dipakai ilhaq al-masail bin nadhariha secara jama'i oleh para ahlinya. Terus yang terakhir adalah masalah yang dikemukakan jawabannya dalam kitab itu jika tidak bisa dilakukan dengan ilhaq, maka itu tadi bisa dilakukan dengan istinbat jama'i dengan prosedur mazhab, yakni metode manhaji tadi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Zaki atas penyampaiannya tentang metode istinbat yang dipakai oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan metode tata caranya, langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para audiens 3 pertanyaan. Monggo. Audiens, halo. Apakah tidak ada yang bertanya? Jika tidak ada, kami lanjutkan presentasi ke kelompok 4 ya. Audiens, setuju ya?
Ya, kayaknya audiensnya pada tidur iki. Ya wis, lanjut presentasi kelompok 4. Monggo kelompok 4, Mas Yogi sama Mbak Fahid sudah join Zoom ya? Hadir nih? Halo, Hadir, hadir. Mbak Fahid. Hadir, Oke. hadir. Baiklah, silakan moderator dari kelompok 5 monggo. Kelompok 5 siapa kelompok 5? Yang merasa kelompok 5 monggo moderator. Aska, Akil atau Nusaiba? Aska. Halo Aska. Aska, halo. Aska, Akil atau Nusaiba, monggo. Aska. Akil mana Akil? Akil atau Nusaiba, monggo. Nusaiba join Zoom ya. Halo Nusaiba. Halo. Ya wis, kelompok 5 nggak ada yang mau moderator. Gak apa-apa rek. Nah. Kelompok 6. Barkah, Fahruzaman atau Eka Rahma, monggo. Baiklah, langsung saja saya sendiri. Tak mulai sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lembaga fatwa dari Muhammadiyah. Lembaga fatwa Muhammadiyah. Jadi anggota kami ada 3 orang, Fahid Zurofin, Imam Syarifuddin, dan Mas Yogi ya. Materi. Langsung saja pembahasan yang pertama tentang organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman yang ada di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam yang amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Muhammadiyah ini pada mulanya diusulkan oleh kerabat serta murid sekaligus sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang bernama Muhammad Sangidu, seorang ketib anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Kemudian kelahiran Muhammadiyah ini pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau tanggal 18 November 1912 Masehi benar-benar terjadi pada saat yang tepat, yakni pada saat
dunia Islam itu sedang semangat untuk bangkit dari keterpurukan pada waktu itu. Muhammadiyah sendiri mendasarkan gerak amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan pada dua bidang, yakni yang pertama bidang perseorangan dan yang kedua adalah masyarakat secara umum. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berlandaskan yang pertama pada Al-Quran, yang kedua sunnah. Itu dua hal yang sangat dijadikan pegangan oleh kelompok Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah ini bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, akidah. Dalam akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarot, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, dalam bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, dalam hal ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, pada bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia, dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas tentang organisasi Muhammadiyah. Materi selanjutnya adalah majelis tarjih yang akan disampaikan oleh Mbak Fahed ya. Monggo. Saya Mas. Oh, Mas Yuki, monggo. Ya. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan tentang majelis tarjih. Ini intinya lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang membicarakan tentang keagamaan. Untuk bidangnya itu khusus di fikih. Majelis ini itu dibentuk disahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Pekalongan dengan Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk tujuannya itu menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Untuk dalam ilmu usul fikihnya itu tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan dengan menentukan mana yang lebih kuat. Dalam lingkungan Muhammadiyah itu sendiri, tarjih itu diartikan sebagai aktivitas intelektual untuk memberi jawaban atau merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Biasanya oleh masyarakat Muhammadiyah biasanya bertarjih itu disebut melakukan ijtihad dalam suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Contohnya produk tarjih itu kayak putusan tentang etika politik dan etika bisnis, ada masalah-masalah perempuan seperti ada bul maroh fil Islam. Itu ada di putusan tarjih 1976. Dalam organisasi Muhammadiyah, lembaga ini atau majelis tarjih ini dimaksudkan sebagai sebuah lembaga ijtihad yang berfungsi atau memiliki fungsi tidak hanya memilih dan menguatkan salah satu pendapat yang ada dalam fikih, tetapi juga secara khusus mengkaji berbagai hukum Islam yang dihadapi umat Islam, mulai dari persoalan klasik ya sampai persoalan kontemporer atau modern. Seperti
Seperti kalau contohnya itu masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank, dan lain-lain. Selanjutnya sesuai surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 tahun 1961, juga dalam suara Muhammadiyah nomor 6 per 1355 tahun 1936, bahwa Majelis Tarji ini didirikan untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan. Itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah, di mana yang dianggap paling benar dan kuat itu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di samping itu, Majelis Tarji juga mempunyai kewajiban untuk memberikan tuntunan amalan Islam murni kepada warga Muhammadiyah. Untuk tugasnya itu ada menggiatkan dan memperdalam penyelidikan mengenai ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya. Yang kedua, merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah. Yang ketiga, menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahat. Yang keempat, memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah. Yang kelima, memberi fatwa dan nasihat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa keislaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah. Tarjih di sini itu sebagai kegiatan intelektual kan untuk merespon berbagai permasalahan di sektor agama. Selain melihat pada prosedur teknisnya, pelaksanaannya itu juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah itu sendiri. Semangat tersebut itu berupa pemikiran Islam Muhammadiyah yang meliputi tajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Prinsip terbuka dan toleran di sini maksudnya adalah kalau terbuka itu pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan, itu biasanya mengundang ulama-ulama dari luar itu ikut berpartisipasi menentukan hukumnya gitu. Yang dimaksud prinsip toleran di sini, apabila sudah menjadi keputusan, Majelis Tarji itu masih nerima koreksi dari siapapun, asalkan balik lagi disertai dalil-dalil yang lebih kuat. Dan tajdid yang dimaksud dalam prinsip tarji, Majelis Tarji di sini dibagi menjadi dua, ada dalam bidang akidah dan ibadah, ada juga dalam bidang muamalat duniawiyah. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid itu bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang untuk pengertian muamalah duniawiyah, tajdid ini memiliki arti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Yogi yang telah menjelaskan sedikit tentang tarjih itu apa. Selanjutnya adalah metode istinbat yang akan dijelaskan oleh Mbak Fahid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Metode istinbat hukum Majelis Tarji Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadikan ayat Al-Quran dan hadis sebagai dalil. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar. Oke, jelas. Oke. Metode istinbat Tarji Muhammadiyah menjadikan ayat Al-Quran dan hadis secara langsung sebagai dalil atas suatu jawaban dalam menyelesaikan sebuah masalah.
Hal itu ditunjukkan bahwa Muhammadiyah mengoptimalkan kerangka berpikirnya untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama dengan menggunakan logika yang berpikir secara induktif. Slide selanjutnya. Secara umumnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum sejalan dengan prinsip dasar Muhammadiyah, yakni kembali kepada kemurnian Al-Quran dan hadis. Contohnya, putusan yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam himpunan putusan tarjih dapat dinyatakan secara umum hampir kesemuanya tidak ada yang merujuk kepada pendapat ulama terdahulu. Jadi itu karena Muhammadiyah ini tuh tidak mengenal sistem taklid. Jadi istihadnya Muhammadiyah ini kembali kepada Al-Quran dan hadis. Slide selanjutnya. Kelemahan yang mendasar dari pola pemikiran Muhammadiyah adalah Muhammadiyah ini mengabaikan terhadap aspek kesinambungan mata rantai pemikiran manusia. Padahal secara tekstualnya, ayat-ayat Al-Quran tidak dapat dipahami dengan baik tanpa pemahaman seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, yang banyak melaporkan penafsiran para pendahulu umat. Demikian juga, buku Syarhul Hadis sebenarnya dapat memberikan sumbang asih untuk membantu para pengkaji hukum akan informasi seputar masalah yang dikaji. Slide selanjutnya. Pendekatan yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah ini ada 3. Pertama, pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani itu adalah pendekatan yang merujuk pada nasas syariat Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah dalam menetapkan hukum berdasarkan sumber utama umat Islam atau pandangan hidup umat Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam pendekatan bayani ini, metode pendekatan ini untuk dapat menganalisis teks untuk mendapatkan makna yang terkandung, yakni berupa penjelasan, berkomunikasi dengan menjelaskan suatu pembicaraan dengan kalimat yang baik. Menurut ulama usul fiqh, bayan merupakan sebuah proses dalam memahami suatu argumen pembicaraan, yakni kalam, dan mukhalaf harus bisa betul-betul dipahami secara rinci. Yang kedua ada pendekatan burhani. Jadi pendekatan burhani ini diawali dengan pemikiran yang abstrak yang bersifat ta'akul, agar dalam implementasi muncul sebuah konsepsi yang dimana konsepsi ini perlu direkonstruksi agar lebih dapat dipahami. Maka di sini permainan kata-kata berlaku. Permainan kata merupakan alat dalam komunikasi, cara berpikir, dan simbol yang konseptual. Yang ketiga ada pendekatan irfani. Jadi pendekatan irfani ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah berdasarkan nurani dan intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Maka menunjukkan sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi dasar utama dalam menetapkan sebuah keputusan, melainkan juga harus didasarkan pada kepekaan nurani atas semua petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Slide selanjutnya. Jadi intinya dalam perspektif Muhammadiyah menurut Ma'arif al-Dawisan dengan yakni ilat, lili, dan nasoksilahi. Selain itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan istihad dengan istihad jama'i, yakni istihad yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Muhammadiyah yang berwenang mengeluarkan fatwa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Fahed, sekaligus menutup materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo jika ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Izin bertanya, moderator. Monggo Mas Zaki. Ya, pertama mengenai Muhammadiyah ini dia berpegang pada mazhab apa? Terus apakah dalam metode istinbat hukumnya menggunakan kitab fikih itu juga digunakan atau tidak? Terus pertanyaan kedua, saya pernah dengar teman saya bilang kayak gini, kalau Muhammadiyah itu dulunya banyak sama NU praktek amalnya sama dengan NU, tapi seiring dengan perkembangan zaman dari melalui muktamar yang dilakukannya dari tahun ke tahun itu semakin banyak yang berbeda gitu. Tapi awalnya dulu dia
banyak yang sama dengan NU, itu apakah benar atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki pertanyaannya. Lanjutnya, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, jika tidak ada, mungkin pemateri bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mas Zaki. Mungkin izin menjawab pertanyaan Mas Zaki ya. Nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Pertanyaan pertama itu, Muhammadiyah ini bermadzhab apa? Terus dalam mengambil hukum itu apakah juga dari kitab-kitab klasik gitu ya? Kalau jawaban dari saya, mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Muhammadiyah ini tidak bermadzhab. Dia lebih cenderung ke tadi yang sudah disampaikan dari Mas Yogi tadi. Itu kalau dari saya, tidak menganut satu mazhab gitu. Kemudian apakah dalam metode pengambilannya juga ngambil kitab-kitab kuning? Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Yogi, dalam metode pengambilan dari Majelis Tarjih ini, metode istinbatnya lebih menekankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain, monggo. Mungkin menambahkannya. Meskipun apa mazhabnya balik ke apa ya, kayak frasanya tuh balik ke Al-Quran sama hadis, bukan berarti ini Muhammadiyah anti mazhab ya. Tetap dia mempertimbangkan, cuman apapun apa ya, keputusannya tuh tetap yang paling kuat itu yang apa ya, balik ke Al-Quran sama Sunnah. Soalnya kan tujuannya itu sendiri tentang kemurnian masalah hukumnya itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kayak gitu tambahannya. Baik, terima kasih Mas Yogi dan Mas Imam atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mas Zaki, itu pernah dengar dari temennya. Dulu itu Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama itu hampir sama gitu loh. Terus kenapa sekarang itu kok berbeda gitu? Itu ya Mas Zaki, inti pertanyaannya. Iya, Mas. Kalau boleh membantu mencoba menjawab ikhtiar. Sebenarnya kalau hampir sama itu ya, kita punya hal yang emang sama, tapi punya hal yang berbeda. Ada kesamaan, ada perbedaan. Kalau dulu itu Muhammadiyah hampir sama atau enggak, sebenarnya bukan ngomongnya bukan hampir sama, tapi toleransi. Kalau dulu itu, kalau cerita yang pernah saya dengar juga dari guru-guru saya itu. Jadi kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan itu bertamu kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari kalau sholat subuh ikut kunut. Tapi kalau Mbah Yai Hasyim Asy'ari bertamu kepada Mbah Yai Ahmad Dahlan waktu ikut subuh yang nggak pakai kunut. Jadi intinya sebenarnya itu toleransi aja. Bentuk toleransi yang membuat kelihatannya itu amalannya sama, tapi dalam prakteknya memang sebenarnya beda gitu. Lantas sekarang kenapa kok perbedaan itu sangat kontras? Karena ya
NU yang masih kuat dalam hal tradisional alias apa istilahnya pegangannya itu masih kitab kuning kuno gitu. Sedangkan Muhammadiyah kan dalam pemikiran-pemikiran kan dia pakai yang pembaharu-pembaharu seperti itu. Itu yang membuat perbedaan itu semakin kontras seperti itu mungkin Mas Zaki. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain monggo. Atau feedback dari Mas Zaki. Oke, Mas, sudah jelas. Terima kasih, Mas Imam. Sama-sama Mas Zaki. Teman-teman yang lain monggo yang mau bertanya. Mam izin bertanya. Monggo. Kan di metode istinbat tarjih tadi Muhammadiyah itu kan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dalil atas suatu jawaban dalam menyelesaikan masalah. Nah, niku mau kan bahwa Muhammadiyah mengoptimalkan kerangka berpikir untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama dengan menggunakan logika berpikir induktif. Nah, maksud dengan menggunakan logika berpikir induktif itu seperti apa? Makasih. Terima kasih Mbak Anis. Langsung dijawab materi Mas Yogi atau Mbak Fahid tadi yang bahas tentang metode dan tarjih. Mas Yogi, monggo Mas Yogi. Mengingat waktunya tinggal 4 menit ini. Tentang metode tadi Fahid. Logika induktif. Kalau sepaham saya sih logika induktif itu menarik kesimpulan ke pernyataan yang lebih umum gitu. Gimana Mas Yogi? Tadi sebenarnya yang ngejelasin tentang metodenya itu Pak Fahid ya. Cuman saya mencoba menjawab dari sepengetahuan saya. Monggo, jangan di Intinya permasalahan-permasalahan yang khusus itu diambil hukumnya ditarik ke lebih umum gitu. Paham enggak? Kan kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Nah, kalau logika induktif itu dari khusus ke umum gitu. Jadi misal ada 3 permasalahan khusus nih. Misal kayak apa ya? Saya buka sama nasi, Imam buka sama nugget, Fahed buka sama sosis. Nah, intinya ketiga manusia ini butuh makan butuh berbuka gitu. Intinya dari permasalahan khusus ditarik ke umum gitu. Paham enggak? Kayak gitu Mas Imam. Mungkin bisa dikembalikan ke penanya. Gimana Mbak Anis atas jawaban dari Mas
Mas Yuki, itu Mbak Faid mau mencoba menjawab apa gimana? Jika tidak, Mbak Anis monggo komentarnya dulu. Iya, sudah paham. Terima Hmm. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, karena waktu juga terbatasi ya, waktu bulan Ramadan ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 dan 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom kali ini. Selanjutnya sebelum kita akhiri, monggo kita tak screenshot sampean on cam semua, monggo on cam. Hitungan 1, 2, 3 ya. Saya screenshot. Ayo, undang on cam, undang on cam. Kancane sing turu dibuka dhisik. Baiklah, hitungan 1, 2, 3. Saya screenshot 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baiklah, sudah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.